kasih-Mu ya Tuhan, ku rasakan dalam hidupku. Shalom saudara-saudara sekalian. Saat ini kita memperingati perayaan Jumat Agung untuk memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib. Mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita untuk nanti bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, karena kami pada saat ini boleh mengenang pengorbanan Yesus, suatu karya yang terbesar di mana Yesus sudah mati buat kami untuk menyelamatkan kami Tuhan. Biar semua jemaat yang mendengar khotbah ini Tuhan, mereka boleh mengingat kembali betapa besar kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak mungkin dibalas dengan apapun, karena memberikan nyawanya mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami semua. Kami mohon pimpinan Tuhan supaya setiap ibadah ini dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga setiap jiwa boleh diubahkan, hati kami diubahkan, hidup kami boleh diperbarui oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami balaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur karena ada satu pribadi yang merelakan nyawanya untuk mati di kayu salib menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Namanya yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan setiap pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan Allah kita yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama kita katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ada di dalam-Mu Yesus Tuhan. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan Dia Tuhan yang layak dipuji. dengan Dia Tuhan yang layak terima segala pujian. hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Segenap hati kami mau katakan Engkau layak Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Puji Tuhan, untuk waktu selanjutnya doa firman dan pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yonatan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, peristiwa kematian Yesus
pengorbanan Yesus di kayu salib adalah karya terbesar yang Allah lakukan untuk umat manusia. Itu sebabnya Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami akan menguji diri kami, biarkan diri kami, mempersiapkan diri kami Tuhan, supaya kami dilayakkan. Roh Kudus memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada kami untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita memperingati pada saat ini perayaan Jumat Agung. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Jumat Agung atau Good Friday. Ya. Jadi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan peristiwa seputar salib, peristiwa pengorbanan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan yang saya ambil untuk perayaan Jumat Agung ini adalah pelajaran dari peristiwa seputar salib. Ada 4 pelajaran yang dapat kita pelajari dan kita ambil hikmahnya dari peristiwa seputar salib. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 23 sampai 24 berbunyi demikian. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Nah, Bapak Ibu sekalian, peristiwa seputar salib yang pertama yang saya ceritakan di sini mengenai 4 orang prajurit Romawi yang pada saat itu sedang membagi undi untuk membagi jubah Yesus yang dibagi menjadi 4 bagian, dan tiap-tiap bagian itu setiap prajurit mendapatkan 1. Nah, saudara sekalian, perhatikan baik-baik saudara. Sebetulnya dari hal ini kita melihat tidak seharusnya dalam peristiwa Jumat Agung seputar salib ini mereka melakukan hal demikian. Peristiwa salib ini jelas mengajarkan kepada kita bahwa tidak sepatutnya mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Yesus sedang menderita. Yesus sedang dipaku di atas kayu salib. Tetapi justru 4 orang prajurit Romawi ini, mereka mengambil keuntungan sendiri. Mereka membagi-bagi jubah Yesus menjadi 4 bagian untuk dimiliki masing-masing 1 bagian, saudara. Jadi peristiwa ini mengajarkan yang pertama, saudara. Peristiwa seputar salib mengajarkan kepada kita tidak sepatutnya mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Ketika saudara-saudara kita menderita, kita seharusnya punya simpati, kita punya empati terhadap penderitaan mereka. Kita punya belas kasihan terhadap penderitaan mereka, bukan berarti mengambil keuntungan atas penderitaan mereka. 1 Korintus 12 ayat 26a dikatakan, karena itu jika 1 anggota menderita, semua anggota turut menderita. Demikian juga dalam Roma 12 ayat 15b dikatakan, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi seharusnya tidak sepatutnya ketika orang lain menderita, kita mengambil keuntungan. Sama seperti yang dilakukan oleh 4 orang prajurit Romawi ini. Mereka mengambil keuntungan di atas penderitaan Yesus. Nah, pelajaran yang kedua dari peristiwa seputar salib dapat kita membaca dalam Injil Yohanes
pasal 19 ayat yang ke-27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, ketika saudara melihat ayat dalam Injil Yohanes 19 ayat 27, peristiwa apakah yang diajarkan dari peristiwa seputar salib? Di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya, khususnya kepada murid yang dikasihinya. Yang dikatakan murid itu. Siapa murid itu? Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-26, itu dikatakan ada kalimat ibunya atau ibu Yesus dan murid yang dikasihinya. Tentu ini berbicara mengenai murid yang dikasihinya. Tafsiran teologi mengatakan itu adalah Rasul Yohanes. Nah, ketika Yesus disalib, Yesus menyerahkan ibunya kepada Rasul Yohanes. Jadi peristiwa seputar salib mengajarkan bahwa ada tanggung jawab yang dibebankan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Jadi Yesus tidak pergi begitu saja, tapi ada tanggung jawab yang diberikan oleh Yesus kepada Rasul Yohanes khususnya, yaitu untuk memelihara ibu Yesus, Maria ini, selama kepergian Yesus untuk mati di atas kayu salib ini. Nah, saudara sekalian, terhadap orang-orang yang percaya, Tuhan juga memberikan tanggung jawab, yaitu memberitakan Injil. Ada perintah yang jelas dikatakan dalam Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu tanggung jawab yang Yesus berikan kepada kita, semua orang percaya yang menjadi murid-muridnya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 juga dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus. Itu juga tanggung jawab yang diberikan kepada kita sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan yang paling jelas adalah dalam amanat agung, the Great Commission, dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi dalam amanat agung ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu supaya kita memberitakan Injil, dan yang kedua adalah pemuridan. Apakah dua hal ini sudah kita lakukan? Ini adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, semua orang percaya. Seperti tanggung jawab diberikan kepada Rasul Yohanes ketika Yesus tergantung di atas kayu salib untuk memelihara ibunya yang sangat dikasihinya. Nah, pelajaran seputar salib yang ketiga, mari kita membaca bersama-sama dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkanlah salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ketika Yesus sedang memikul salib, ada seorang yang bernama Simon dari Kirene. Simon dari Kirene ini adalah ayah dari Alexander dan Rufus. Pada saat itu kebetulan dia baru datang dari luar kota. Bapak Ibu bisa melihatnya dalam Injil Markus pasal 15 ayat 21. Nah, dia sebetulnya datang dari luar kota. Tidak ada kaitannya sebetulnya untuk memikul salib Yesus. Tetapi prajurit Romawi meminta supaya Simon dari Kirene ini
untuk memikul salib Yesus di bahunya. Jadi peristiwa seputar salib ini juga mengajarkan bahwa untuk mengikuti Yesus harus berani meninggalkan zona kenyamanan atau comfort zone. Banyak orang yang tidak mau meninggalkan zona kenyamanan, tidak mau memikul salib. Padahal Injil Lukas 9 ayat 23 ada suatu perintah yang amat jelas. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jelas ini bukan zona kenyamanan. Kita harus menyangkal diri, itu bukan zona kenyamanan. Sangkal diri kita, supaya kita tidak hidup di dalam dosa, dalam kenyamanan dunia ini. Dan dikatakan memikul salibnya setiap hari. Nya di sini adalah huruf kecil. Salib dari kita masing-masing. Bukan salib Yesus yang kita pikul. Kita tidak akan mampu memikul salib Yesus. Tapi adalah salib kita masing-masing yang Tuhan berikan untuk kita pikul sesuai kekuatan dan kemampuan kita. Dan baru setelah itu kita boleh mengikut Yesus. Jadi saudara sekalian, mari kita renungkan dengan baik-baik, apakah peristiwa seputar salib ini sudah betul-betul mengajarkan kepada kita untuk kita tidak terjebak terus bergelimang dalam zona kenyamanan yang bahkan membuat kita tidak peduli lagi akan tugas-tugas dan tanggung jawab yang Yesus berikan pada kita. Mungkin saja dengan zona kenyamanan kita akan melakukan dosa-dosa yang tidak kita sadari, saudara. Mari kita bertobat. Peristiwa seputar salib banyak mengajarkan pelajaran kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh tidak terjebak dalam zona kenyamanan. Tapi mari kita kembali kepada tugas semula, tugas yang Tuhan berikan pada kita untuk mengabarkan Injil, memberitakan tentang Yesus. Nah, itu adalah pelajaran yang ketiga, saudara. Pelajaran yang keempat, mari kita bersama-sama akan membaca dalam Markus pasal 15 ayat yang ke-40. Dikatakan demikian. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Ini nama Salome pertama kali disebut, saudara, ya. Kemudian kita akan baca bersama-sama Matius 27 ayat 56. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Nah, sebetulnya kalau kita bandingkan dua hal ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Salome ini disebutkan dalam Injil Markus 15:40, tetapi dalam Injil Matius 27 ayat 56 itu disebutkan ibu anak-anak Zebedius. Nah, menurut penafsiran dari International Standard Bible Encyclopedia atau dari Eastern Bible Dictionary atau Smith Bible Dictionary, itu dikatakan bahwa Salome memang betul-betul adalah istri Zebedius, ibu dari Rasul Yakobus dan Rasul Yohanes. Sedangkan Zebedius adalah seorang nelayan yang berasal dari Galilea. Nah, peristiwa seputar salib yang paling penting untuk kita renungkan sehubungan dengan masalah Salome, kita lihat di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 21. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius, yaitu Salome, serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apakah yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Jadi permintaan Salome kepada Yesus adalah supaya kedua anaknya, Rasul Yakobus, Rasul Yohanes, itu nanti duduk di sebelah kanan Yesus dan sebelah kiri Yesus.
di sebelah kanan kiri daripada Yesus. Saudara sekalian, Yesus mendengar permintaan dari Salome, ibu Rasul Yakobus dan Rasul Yohanes ini, mengatakan demikian, saudara, bahwa apakah engkau bersedia menderita untukku? Bukan cuma hanya masalah kemuliaan yang diminta. Apakah engkau bisa menderita, menanggung segala cawan yang harus ditanggung oleh Yesus? Jadi peristiwa seputar salib yang keempat ini mengajarkan kepada kita, jangan mengejar kemuliaan diri, kesombongan diri, kebanggaan diri, egoisme, tetapi kejarlah kemuliaan kekal. Salome tidak peduli dengan kedudukan dari rasul-rasul yang lain. Yang penting anaknya mendapatkan kemuliaan. Jadi ini mengajarkan kepada kita, saudara. Jangan kita egois. Jangan mencari kesombongan, kebanggaan diri. Jadi saudara sekalian, saya akan merangkum peristiwa seputar salib mengajarkan apa kepada kita, saudara. Yang pertama, peristiwa seputar salib mengajarkan bahwa tidak sepatutnya kita mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Pelajaran yang kedua adalah peristiwa seputar salib mengajarkan kepada kita bahwa ada tanggung jawab yang dibebankan oleh Yesus kepada kita, para muridnya, yaitu memberitakan Injil dan memuridkan. Peristiwa seputar salib yang ketiga mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengikuti Yesus, kita harus berani meninggalkan zona kenyamanan kita. Dan peristiwa salib yang keempat mengajarkan kepada kita bahwa jangan kita mengejar kemuliaan diri, kesombongan diri, kebanggaan diri dan bersikap egois. Tetapi kejarlah hal-hal yang kekal. Kejarlah hal-hal yang mendatangkan kemuliaan kekal. Amin. Mari kita akan berdoa dan akan masuk dalam perjamuan suci. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan sebentar hamba-Mu akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di depan Tuhan ada roti dan anggur. Kiranya Engkau berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan lagi roti biasa, ini bukan lagi anggur biasa. Kami percaya ada kuasa kebangkitan yang besar dalam tubuh dan darah Yesus. Kami menguji diri kami, ampun dosa kami, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan roti. Angkat dengan tangan kanan Bapak Ibu ke atas, jangan makan dulu. Dengarkan firman Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Nah saudara sekalian, mari kita memandang roti ini benar-benar persekutuan dengan tubuh Yesus, dan memandang anggur ini benar-benar persekutuan dengan darah Yesus. Kalau tidak, kita akan makan hukuman. Tidak sedikit di antara kamu yang lemah, yang sakit, dan yang meninggal dunia. Siapkan diri kita, saudara. Kita sudah meminta pengampunan. Angkat roti dengan tangan ke atas dengan rasa percaya yang besar. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Haleluya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan ke atas. Demikian juga
ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya, mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami percaya Tuhan, peristiwa seputar salib sudah mengerjakan hal-hal yang baru, supaya kami mempunyai hidup yang baru. Mungkin dulunya kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi peristiwa seputar salib mengajarkan kami untuk kami hidup dalam hidup yang baru. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat boleh diberkati dengan pengorbanan dan karya salib Yesus di atas bukit Golgota. Yang sakit disembuhkan, yang berdosa menerima pengampunan dosa, bahkan mereka yang hidup di dalam kutuk Tuhan berkati dengan berkat kelimpahan. Dan kami percaya kami semua bukan lagi musuh Allah atau seteru Allah, tapi kami semua adalah anak-anak Allah. Kami semua sudah dipulihkan hak kami, tidak lagi kami menjadi masuk neraka, tapi kami boleh mendapat hak kembali untuk masuk dalam surga yang mulia. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir pada saat ini. Kami percaya Tuhan, jemaat sudah mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami juga percaya bahwa setiap jemaat boleh diubahkan sendiri oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk setiap firman yang sudah kami dengar. Roh Kudus juga memimpin hidup kami. Roh Kudus juga akan menuntun hidup kami untuk kami boleh merenungkan kasih Tuhan yang terbesar. Kami berdoa untuk negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, tolong negara kami, jauhkan Tuhan dari segala bencana apapun, dari kerusuhan apapun, terutama dari virus corona COVID-19 ini. Berkati Tuhan negara kami ini, supaya negara kami boleh cepat dilepaskan semuanya dari virus corona COVID-19 ini. Berkati juga kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, dengan berkat pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dengan berkat penjagaan daripada Tuhan, berkat perlindungan daripada Tuhan, berkat umur yang panjang. Kami juga berkat atas setiap pekerjaan pelayanan kami Tuhan, bahkan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Kudus memberkati dan menyertai kami semuanya, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.